Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hida dengan NPM 1940602066 dari Lokal A1 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Filologi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai isi dari Babad Dipanegara. Babad Dipanegara merupakan naskah yang cukup dikenal oleh banyak orang. Babad Dipanegara ini merupakan historiografi tradisional. Teks yang terdapat di dalam naskah Babad Dipanegara merupakan tulisan dengan huruf Arab Pegon, dan di dalam naskah aslinya ialah berisikan tembang Macapat. Manuskrip autobiografi Kanjeng Pangeran ini telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai bagian dari warisan ingatan dunia atau Memory of the World pada tahun 2013. Manuskrip ini terdiri dari 4 jilid dengan ketebalan yang berbeda-beda. Salah satu terbitan tentang Pangeran Dipanegara adalah sebuah buku yang merupakan hasil suntingan filologis, merupakan manuskrip Babad Dipanegara yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro selama pengasingannya di Manado pada tahun 1831 hingga 1832. Naskah Babad Diponegoro ini mengisahkan awal kelahiran Pangeran Diponegoro, kehidupan seputar Pangeran Diponegoro hingga peristiwa-peristiwa penting seputar Perang Jawa maupun kisah seputar sejarah Jawa. Pangeran Diponegoro ini adalah seorang bangsawan yang lahir di Yogyakarta dari pasangan Sultan Hamengkubuwono III dengan Raden Ajeng Mangkarawati. Pangeran Diponegoro diberi gelar Kanjeng Sultan Abdul Hamid Heuru Cakra. Nama kecil beliau ialah Raden Mas Ontowiryo. Setelah beliau tumbuh besar dan bermasyarakat, beliau memiliki gelar dari pengikutnya, yaitu Ratu Adil. Pangeran Diponegoro juga telah meninggalkan gemerlap keraton dan memilih tinggal di Puri, tepatnya di Kelurahan Tegalrejo. Di sana beliau hidup sederhana demi menentang pengaruh kolonial terhadap petinggi kerajaan. Pangeran Diponegoro ini sangat dihormati, bahkan ditakuti oleh penjajah sekalipun, karena keberaniannya melawan Belanda secara terbuka. Pangeran tidak suka dengan Belanda karena dianggap ikut campur dengan urusan kerajaan. Dan puncak kemarahan pangeran berawal dari Belanda yang berada di bawah kepemimpinan Jenderal De Kock, di mana jenderal memerintahkan pasukannya untuk memasangkan patok tanah melebihi daerah pemakaman leluhurnya. Nah, dari situ pangeran sangat yakin bahwasanya Belanda pantas untuk diperangi karena sikapnya yang tamak dan rakus tersebut. Jadi, secara umum kisah dalam Babad Dipanegara ini menggambarkan kepekaan serta pengetahuan Pangeran Dipanegara terhadap kondisi lokal kerajaan di Jawa yang banyak mendapat cengkraman dari pihak Belanda. Keseluruhan konten dari naskah Babad Dipanegara ini juga berisi cerita tentang kerajaan Majapahit dan kejayaannya pada masa Raja Brawijaya keempat, yaitu Hayam Wuruk, hingga keturunannya yang menjadi cikal bakal tumbuhnya kerajaan Islam di Jawa Tengah, dan juga menceritakan kisah-kisah para sunan secara runtut, dan juga memuat pula sejarah Jawa dan diperkaya oleh cerita rakyat, konflik serta peran dan perjuangan Pangeran Diponegoro serta dalam Perang Jawa dan berakhir pada pengasingannya di kota Manado. Jadi itulah tadi sedikit isi dari Babad Dipanegara. Jika terdapat banyak kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf.
Baiklah, segitu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.